Di antara rimbunan kehidupan yang tumbuh dari keheningan samudera, terumbu karang menjadi rumah bagi jutaan biota laut yang menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menyediakan rantai makanan, menjaga kualitas air, hingga melindungi pesisir dari gelombang besar. Di Desa Pemutaran Buleleng, Bali, keindahan yang menawan ini membawa cerita panjang tentang perubahan dan harapan dalam kehidupan masyarakatnya. Pemutaran pernah mengalami kerusakan terumbu karang yang parah pada dekade 90-an. Banyak karang rusak akibat penambangan yang dilakukan oleh warganya. Sebagian lainnya hancur karena penggunaan bahan peledak dalam mencari ikan. Awalnya kan banyak masyarakat yang mengambil ikan dengan secara tidak ramah lingkungan, menggunakan voltasium, menggunakan bom, dan lain sebagainya. Terus masyarakat dia melakukan apa saja. Ya contoh kecil, dia mengambil karang-karang yang masih hidup itu, dipecahkan, dibikin bantalan sehingga ikan-ikan kecil itu akan kumpul di sana. Baru diambil pakai jaring kecil. Nah setelah itu juga masyarakat itu mengambil karang-karangnya yang sudah mati itu, diambil, dibongkar dan dipakai pondasi rumah. Jadi kami itu dulu tidak mengerti tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Intinya kami dapat ikan kami senang. Jadi kalau dulu orang ngebom tuh kami menunggu di luar karena ikan itu akan muncul mati semua kan. Jadi kami sangat senang dengan gampangnya kami mendapat ikan. Kerusakan terumbu karang itu menjadi rentetan kemalangan bagi warga Desa Pemutaran hingga membawa desa ini pada titik kemiskinan. Dulu Pemutaran kan menjadi desa tertinggal tahun 82 itu. Dapat krisis betul-betul kelaparan lah di Desa Pemutaran. Memang benar setelah terjadi pengeboman dan sebagainya, ikan-ikan itu udah nggak ada di sini. Dan kami generasi muda di zaman itu kami harus mencari pekerjaan keluar, sampai keluar pulau lah waktu itu. Dan boleh dikatakan generasi muda hampir tidak ada di kampung. Secara topografi, Desa Pemutaran memiliki pesona alam yang memikat. Laut biru membentang luas dan lapis-lapis perbukitan hijau menghiasi desa ini. Orang Bali menyebutnya negara gunung. Harmonisnya laut dan perbukitan yang saling melengkapi. Panorama inilah yang memikat seorang pelaku wisata dari Sanur, Gusti Agung Prana, untuk mengembangkan desa ini menjadi destinasi wisata di tahun 90-an. Dari kacamata beliau mungkin ada potensi tersembunyi yang bisa dikembangkan, yang bisa menjadi sebuah alternatif destinasi pariwisata. Namun ada intuisi lain lagi. Intuisi lain lagi adalah untuk mengembangkan sebuah usaha harus ada sesuatu yang diperbaiki. Nah waktu itu intuisinya adalah memperbaiki kebun gitu. Sementara yang dilihat di sini tidak ada kebun kan. Ini tidak ada yang ternyata kebunnya adalah
terumbu karang. Ya, waktu itulah mulai ada komitmen dari adat, dari masyarakat, bagaimana pelan-pelan supaya menstop teknik untuk menangkap ikan dengan yang ilegal itu. Orang tua saya datang ke sini untuk memperbaiki, tetapi secara tidak langsung memotong roda perekonomian mereka. Nah, inilah perlahan-lahan melalui pendekatan secara budaya, komitmen, ini butuh proses. Jadi komitmen untuk perbaikan lingkungan membutuhkan proses. Dari kesadaran itulah, warga memulai upaya pemulihan lingkungan secara mandiri agar sumber pangan mereka kembali pulih. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah menata kembali taman laut di Teluk Pemutaran. Kalau kita ngomong tentang ekosistem alam gitu ya, kita manusia yang bergantung pada alam sebenarnya gitu. Jadi keberlanjutan aktivitas manusia, produksi manusia, konsumsi manusia ya mau nggak mau memang harus melestarikan alam. Kalau alam habis ya berarti kita juga bagian daripada itu juga ikut punah gitu kan. Perjalanan Pemutaran dalam menata taman lautnya merupakan komitmen masyarakat yang mau berubah. Peraturan adat melalui kesepakatan bersama dalam perahu menjadi kunci utama dalam upaya mengonservasi alam. Peraram di desa kami adalah satu, menjaga kawasan 2 hektar itu untuk tidak diganggu baik oleh nelayan, oleh siapapun. Jadi 2 hektar itu benar-benar kami jaga untuk menjadi kawasan taman laut. Itu dibuat peraraman di tahun 90-an. Pelanggaran terhadap aturan ini tegas dengan sanksi bertingkat, mulai dari sanksi edukatif, denda, hingga dilaporkan ke pihak berwajib. Masyarakat adalah kunci utama. Karena setiap kegiatan apapun kita mencoba untuk mengajak masyarakat. Dari semua lini, dari sampah plastiknya, dari kegiatan konservasinya, dan pun kegiatan bisnisnya juga. Upaya penyelamatan terumbu karang dimulai dengan mendatangkan para ahli, termasuk Thomas J. Goro, yang mengembangkan teknologi konservasi terumbu karang berbasis listrik berdaya rendah yang dikenal dengan BioRock. This is a model of the BioRock project here in Pemutaran. The project is out in the sea in front of us, and it is powered by the solar panels that we see floating over there. In the water between this beach and the solar panels are more than 100 BioRock reefs. This is a model. And what we do with that is we give a little bit of electricity from solar panels that you can't feel in the water, and that grows limestone rock, the white rock that corals are made of. It grows it, and the corals grow much faster. So we have restored whole reef. We're watching all the beaches in the world wash away, but this beach is growing because we're growing the corals in front. With this, we restore the reef and the fisheries, and we grow back the beach naturally without any dredging or dumping or pumping. Dari inovasi BioRock ini, masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga terumbu karang. Hingga pada tahun 2000, dibentuklah kelompok pelestari terumbu karang dengan nama Karang Lestari. Yayasan Karang Lestari adalah sebuah badan khusus untuk konservasi. Program kita adalah penanaman karang, memelihara karang-karang, mencari predator, terus juga memberikan informasi kepada
tamu-tamu wisatawan yang berkunjung ke Desa Pemutaran. Entahlah itu mahasiswa, dosen-dosen, kita welcome juga. Perlindungan terhadap terumbu karang juga dilakukan dengan menetapkan zona konservasi bawah laut serta membentuk pecalang segara untuk menjaga kawasan tersebut dari aktivitas yang merusak. Kalau di Bali, pecalang itu hanya bergerak di kegiatan upacara. Tetapi di Pemutaran itu adalah salah satu contoh pecalang, dia bisa mengamankan lautnya juga. Karena banyak nelayan dari luar pulau sering mencari ikan hias dengan menggunakan potasium. Karena ternyata dengan terumbu karang yang hidup, banyak ikan-ikan yang bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, pecalang segara inilah yang dulu sering menangkap mereka dan menyerahkan ke pihak kepolisian. Kini, keberadaan taman laut dengan sistem biorok di Desa Pemutaran tidak hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi ikon kebanggaan desa. Dari program restorasi terumbu karang yang dijalankan sejak 25 tahun lalu, lahirlah konsep pariwisata baru di Pemutaran. Pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu memadukan nilai budaya, upaya perlindungan alam, dan pemanfaatan teknologi. Sebuah konsep yang kami tangkap sejak awal pada saat melakukan pengembangan usaha pariwisata di sini di Pemutaran adalah jadikan pariwisata sebagai alat utama untuk melakukan konservasi budaya dan lingkungan. Jadi dengan berbekal itu saya rasa konservasi untuk alam, konservasi untuk lingkungan, jika itu dilakukan otomatis pariwisata menjadi sebuah alat utama. Masyarakat Pemutaran seolah tidak pernah lelah menjaga taman laut mereka. Setiap tahun, Desa Pemutaran menurunkan struktur terumbu karang baru ke dasar laut. Bentuknya beragam, sebagian bahkan dirancang menyerupai simbol-simbol budaya. Tahun ini, sebuah struktur berbentuk gapura khas Bali diturunkan sebagai bagian dari pengembangan sistem biorok. Puluhan penyelam berkumpul untuk berpartisipasi dalam momentum bersejarah ini. Jadi biorok itu biasanya dirangkai dengan besi. Besi-besi ini kami ada keterlibatan seniman-seniman juga untuk membentuk besi. Jadi karya seninya ada, konservasinya ada. Proses penurunan itu tentunya ada ritualnya, ada garapan budayanya, ada para diver. Bagi kami kolaborasi ini adalah kekuatan. Kekuatan kita untuk menyebarluaskan upaya penguatan konservasi lingkungan. Hingga tahun 2025, upaya konservasi terumbu karang dengan sistem biorok di Pemutaran telah menghasilkan lebih dari 130 struktur bawah laut yang menghiasi taman laut mereka.
Dari awalnya dicoba by rock, terus kita ada workshop dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, penambahan struktur hampir setiap tahun. By rock project yang ada di Pemutaran itu adalah by rock yang terbesar di dunia dan yang paling sukses karena keterkaitannya antara sebuah teknologi dan peran serta masyarakat. We want to see that happen everywhere else in Indonesia because Indonesia has the most coral reefs in the world and they're dying with the community the way that has been done here in Pemutaran. And that can be done all over Indonesia too. I think if the villages have the training and education and the support to do this. But this project has been done without any funding. We've never had any money from governments or foundations or large benefactors. Just people donate a little bit of money, and the hotel has done it so that people have something beautiful to see, a beautiful underwater valley as well as on land. But we haven't done it without funding. But we want to see this done all over the country, not just here. Aktivitas snorkeling dan diving tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, melainkan pengalaman edukatif yang mengajak wisatawan memahami cara kerja ekosistem laut. Kehadiran Taman Laut Pemutaran telah membuka harapan dan menjadi berkah bagi kesejahteraan warga desa kecil di pesisir barat Pulau Bali. Segala upaya yang dilakukan masyarakat Pemutaran selama puluhan tahun akhirnya melahirkan kemandirian ekonomi yang menguatkan desa ini. Desa nelayan sederhana perlahan menjelma menjadi desa wisata yang menghidupi warganya. Rumah warga disulap menjadi homestay berbasis masyarakat. Paket wisata konservasi dirancang dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Pemutaran memainkan peran penting sebagai jembatan antara pelestarian alam dan kesejahteraan warga. Banyak investor yang datang, tapi kami juga punya perareman. Artinya ketika mereka membangun ada 40-60. 40 mereka untuk penginapan, 60 untuk ruangan terbuka. Kemudian bagaimana dalam perekrutan karyawan. Kalau mereka mau bisa mengikuti aturan yang ada di desa, kita sangat welcome dengan siapapun. Karena investor itu kan tujuannya juga bagus, membuka lapangan pekerjaan, asal jangan tidak mengeksploitasi. Kerja keras ini akhirnya berbuah pengakuan dunia. Pada tahun 2025, Desa Wisata Pemutaran meraih predikat Best Tourism Village dari UN Tourism. Ini menjadi bukti pengakuan dunia tentang keberhasilan Pemutaran membangun model pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Konservasi di Pemutaran ini merupakan sebuah spirit kebersamaan dengan elemen-elemen tadi. Elemen budaya tentunya ritual, elemen masyarakat, elemen teknologi, dan keberlanjutan. Karena apapun yang kita lakukan di sini adalah sebuah spirit kebersamaan antara pengusaha, yayasan, mungkin divers, masyarakat, bahkan tamu yang menginap. Jadi semua memiliki spirit yang sama untuk melakukan konservasi.
Di Pemutaran, pengenalan wisata berkelanjutan hadir melalui gelaran Pemutaran Bay Festival. Festival tahunan ini menjadi ruang perjumpaan antara pariwisata dan gerakan pelestarian alam. Terutama terumbu karang yang menjadi mahkota alam bawah laut Pemutaran. Kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat desa juga menjadi momentum mengenalkan tradisi yang dijaga oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan dipentaskannya tradisi Gebuk Ende. Keberadaan tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah leluhur masyarakat desa yang sebagian besar dari Karangasem. Daerah asal tradisi ini dilaksanakan. Dengan adanya festival ini, budaya-budaya yang dulu sempat sudah hampir punah, sekarang bangkit lagi. Sehingga pelestarian budaya itu secara otomatis ya bisa menjadi bagian daripada pariwisata itu. Festival ini tetap dengan konsep terbuka untuk umum, merupakan sebuah reward pada masyarakat atas komitmen bersamanya untuk konservasi, hiburan lah untuk masyarakat. Jadi kami tidak mau festival ini eksklusif hanya untuk wisatawan saja. Jadi di konservasi kita dengan spirit kebersamaan, di festival pun kita lakukan dengan spirit kebersamaan. Di Desa Pemutaran, karang yang dulu rapuh kini tumbuh kembali. Ikan-ikan kembali menari di antara terumbu, dan kehidupan bawah laut menemukan rumahnya yang damai. Terumbu karang, bayurok yang dijaga selama ini, yang diproses dan diprogram agar menjaga ekosistem yang ada di bawah laut menjadi baik, dan juga ada di sana, tetap di sana tersimpan pesan-pesan kehidupan diri kita dengan alam. The small islands around the world are washing away because of global climate change. And if we don't stop global climate change, we're going to lose all our reefs and beaches, even here in Indonesia, no matter what we do to try to protect them. There's several things that we have to do is stop global warming, but also grow back our ecosystem so that we can adapt to climate change. Pemutaran menjadi cermin bahwa konservasi adalah warisan kepada generasi selanjutnya untuk bumi yang menjadi satu-satunya rumah bagi seluruh kehidupan. Intinya adalah seimbang gitu. Jadi jangan sampai kita menghancurkan alam sehingga pariwisata terhambat gara-gara alam hancur. Tapi waktu alamnya sudah kita lestarikan, jangan sampai pariwisatanya juga menghancurkan alam itu sendiri gitu.